Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Banguntapan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sel elektrokimia sampai pada bagian ketiga kita akan membahas tentang korosi. Untuk itu marilah kita simak penjelasan dari pembelajaran ini. Korosi itu sesuatu yang sangat merugikan dan umumnya terjadi pada benda-benda yang terbuat dari logam. Benda-benda yang terbuat dari logam jika tidak dirawat maka akan mengalami korosi yang akan memperpendek usia pakai dari benda-benda tersebut ataupun akan membuat penampilan dari benda-benda tersebut menjadi tidak indah atau tidak estetika kembali. Sebuah korosi adalah proses teroksidasinya suatu logam. Dalam kehidupan sehari-hari, besi yang teroksidasi disebut dengan karat dan rumusnya adalah Fe2O3XH2O, berarti besi ini mengikat sejumlah molekul H2O sebagai air kristalnya. Secara umum persamaannya adalah sebagai berikut. Fe ditambah dengan O2 dan sejumlah H2O akan menjadikan Fe2O3XH2O. Nah, inilah yang disebut dengan karat besi. Nah, selanjutnya bahwa sebuah proses perkaratan dapat digambarkan dalam sebuah diagram berikut. Bahwa permukaan logam yang halus itu kalau dilihat secara mikroskopis maka tidak akan benar-benar halus, mesti ada bagian yang akan bergelombang seperti ini, ada bagian yang lebih tinggi dan ada bagian yang lebih rendah. Kemudian kalau disimpan di udara terbuka maka seringkali akan terpapar dengan air dan juga ini adalah udara, maka adanya air dan udara ini akan menyebabkan suatu proses redoks di mana bagian yang lebih rendah akan bertindak sebagai anoda. Di anoda ini akan terjadi proses oksidasi dari Fe bisa menjadi Fe2+ atau dari Fe2+ berlangsung oksidasi kembali menjadi Fe3+. Ini pada bagian permukaan logam yang lebih rendah. Kemudian pada bagian logam yang lebih tinggi, maka akan terjadi proses reduksi, yaitu oksigen akan direduksi menjadi H2O dengan adanya asam, maka dia akan terjadi proses reduksi dan akhirnya akan menghasilkan karat di sini. Nah, itu secara singkat bagaimana sebuah logam yang kelihatannya permukaannya halus tetapi sesungguhnya secara mikroskopis terdapat bagian tonjolan dan juga cekungan yang akan bertindak sebagai anoda maupun katoda sehingga terjadi proses transfer elektron di sini yang menyebabkan terjadi proses reaksi redoks yang menghasilkan hasil yang untuk besi ini dinamakan dengan karat. Faktor yang menyebabkan perkaratan bisa kita lihat dari contoh ilustrasi tayangan berikut. Nah, di sini terdapat 3-4 macam percobaan. Ada paku yang dimasukkan ke dalam air. Nih, paku dimasukkan ke dalam air biasa ini. Kemudian disumbat sehingga tidak ada kontak dengan udara yang lain. Kemudian pada yang kedua adalah ke dalam air ini diberikan juga garam, ini NaCl. Jadi paku ini direndam di dalam cairan yang mengandung garam, kemudian juga ditutup. Kemudian bagian yang ketiga, paku
dimasukkan ke dalam air yang terlebih dahulu sudah dididihkan, kemudian ke dalam permukaannya ditambahkan minyak sehingga minyak ini menutupi permukaan air. Selanjutnya juga disumbat dengan sebuah tutup, dan yang terakhir adalah paku dimasukkan ke dalam CaCl2. Ini yang bersifat higroskopis, yaitu menyerap uap air yang ada di udara dan kemudian ditutup. Dari keempat ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada gambar yang pertama yang ini terdapat air dan oksigen. Sedangkan pada gambar yang kedua, selain air dan oksigen juga di sini ada garam. Dan pada bagian yang ketiga, ini air yang sudah dididihkan, berarti ini tidak ada O2-nya. Karena ketika mendidih, oksigennya akan keluar, sehingga ini hanya ada air saja. Kemudian air ini juga tidak bisa berkontak dengan udara yang ada di dalam tabung ini, disebabkan di atas permukaan air ditambahkan minyak yang akan menghalangi kontak antara air dengan udara. Sedangkan yang ada pada gambar keempat, karena CaCl2 ini menyerap uap air, maka di sini yang ada hanyalah O2, dan gambar 3 hanya air saja. Maka selanjutnya kalau kita amati percobaan ini setelah beberapa waktu, yang akan terjadi perkaratan adalah nomor yang paling cepat adalah yang gambar kedua. Ini yang paling cepat karena di sini ada 3 faktor. Ada air, ada oksigen, dan ada garam. Selanjutnya akan diikuti dengan gambar yang pertama. Di sini hanya terdapat 2 faktor, yaitu air dan oksigen. Sedangkan gambar yang ketiga itu hanya ada air saja, dan paku ini tidak berkarat karena hanya ada 1 faktor air saja. Sedangkan pada gambar yang keempat yang ini hanya ada oksigen saja tanpa air, maka ini pun tidak terjadi perkaratan. Oleh sebab itu, maka bisa kita simpulkan bahwa faktor terjadinya perkaratan itu yang utama itu harus ada oksigen, yang kedua harus ada air. Adanya air dan oksigen sudah bisa memicu terjadinya perkaratan. Sedangkan adanya elektrolit, baik berupa garam, asam, ataupun garam, itu akan bertindak sebagai zat yang bisa mempercepat terjadinya korosi. Maka bisa kita lihat bahwa benda-benda atau kendaraan yang berada di daerah yang dekat dengan pantai itu cenderung lebih mudah berkarat dibandingkan dengan benda-benda logam atau kendaraan yang mungkin terdapat di daerah yang jauh dari pantai. Karena dari dekat pantai berarti terjadi kontak air dan oksigen, dan juga adanya katalisator atau pemercepat reaksi, dalam hal ini adalah garam. Jika karat adalah sesuatu yang merugikan, maka bagaimana karat itu bisa dicegah? Pada prinsipnya, untuk pencegahan perkaratan bisa dilakukan dengan melapisi permukaan logam agar tidak berkontak dengan udara dan air. Menutup permukaan logam itu bisa dengan cara dicat. Dicat selain untuk menutup kontak permukaan logam dengan udara dan air juga bisa digunakan untuk menambah estetika. Sedangkan untuk bagian logam yang umumnya bergerak, maka untuk menutup kontak dengan udara dan air bisa digunakan dengan menambahkan oli atau minyak. Ini khusus pada bagian
logam yang menempati sebagai benda yang bergerak, misalkan di dalam mesin mobil, mesin motor, atau di dalam gear pada sepeda. Itu harus dicegah dengan cara dilumuri minyak atau oli. Kemudian masih tentang melapisi logam, bisa juga dilapisi dengan logam lain yang tahan karat, dan ini dinamakan dengan galvanisasi. Nah, nih, di masyarakat kita mengenal ada namanya atap seng. Atap seng itu sesungguhnya adalah bukan logam seng, tetapi atap seng adalah logam besi yang dilapisi dengan lapisan seng, yang prosesnya itu dinamakan dengan nama galvanisasi, sesuai dengan nama penemunya, yaitu Luigi Galvani. Jadi itu 3 cara untuk mencegah karat dengan cara melapisi. Bisa dicat untuk permukaan-permukaan seperti pagar yang bisa tampil estetik, kemudian untuk bagian-bagian yang terbuat dari logam tapi merupakan bagian yang bergerak, maka bisa dicegah dengan cara memberikan lapisan minyak atau oli. Kemudian juga bisa untuk beberapa logam dengan pelapisan untuk menambahkan estetika sehingga logam tersebut lebih tahan karat. Nah, video berikut adalah bagaimana proses galvanisasi di dalam sebuah pabrik. Nah, ini adalah proses untuk melapisi logam. Dicelupkan ke dalam cairan galvan tahan karat, dan itu akan menjadikan permukaan logam yang setelah dicelupkan menjadi memiliki lapisan yang tahan karat. Dan ini biasa digunakan pada industri seng ataupun industri kendaraan ketika pembuatan bodi kendaraan sebelum dicat, maka dia akan melalui proses galvanisasi untuk mencegah logam tersebut tidak mudah berkarat. Kemudian cara yang kedua selain cara melapisi adalah dengan membuat paduan logam, yaitu mencampurkan logam agar dengan logam lain agar didapatkan sifat yang baik, sehingga logam itu mempunyai sifat tahan karat dan juga memiliki sifat-sifat tertentu yang lebih baik. Contoh beberapa adalah paduan baja, misalkan stainless steel, monel, kemudian ada yang lain adalah kuningan. Nah, ini baja, berbagai macam baja. Ada baja tahan karat terdiri dari stainless steel, kemudian baja mangan, kemudian ada kuningan, kemudian ada perunggu, dan beberapa campuran logam yang lainnya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan perlindungan katodik, atau seringkali disebut juga dengan pengorbanan anoda. Nah, proteksi atau pelindungan katodik ini biasa digunakan untuk mengendalikan korosi yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, di mana kita tidak mungkin mengecat suatu benda, misalkan tangki timbun bahan bakar di SPBU supaya tidak tahan karat, itu tidak mungkin dicat, maka paling mungkin adalah dengan perlindungan katodik. Prinsip perlindungan katodik adalah mengorbankan anoda agar teroksidasi lebih dulu untuk mencegah logam yang dilindungi sebagai katoda dari perkaratan. Untuk jelasnya, lihat atau perhatikan diagram berikut. Nah, gambar ini mengilustrasikan ini adalah sebuah mungkin tempat penyimpanan bahan bakar yang ditimbun di bawah tanah, dan ini jika ditimbun begini, ini logam, maka ini akan rentan sekali terhadap perkaratan. Maka untuk mencegah perkaratan, kita akan mengorbankan logam lain yang lebih mudah teroksidasi, dalam hal ini adalah Mg,
yang dihubungkan dengan kawat kepada tangki ini, maka yang terjadi adalah Mg akan teroksidasi menjadi Mg2+, sini Mg2+. Nah, karena Mg bertindak sebagai anoda, maka dia akan berubah menjadi Mg2+, yang makin lama makin habis. Sementara untuk tangki besi ini akan mengalami tahan karat karena dia bertindak sebagai katoda. Dan reaksinya adalah sebagai berikut. Di sini Mg berubah menjadi Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Kemudian yang direduksinya adalah oksigen, di sini bukan besinya. Oksigen akan direduksi menjadi H2O di sini. Yang tadinya dia memiliki bilangan oksidasi 0 berubah menjadi bilangan oksidasi -2. Nah, proses ini disebut dengan proses pengorbanan anoda atau perlindungan katodik. Nah, logam-logam apa saja yang bisa digunakan untuk perlindungan logam lain di dalam perlindungan katodik adalah seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita masih mengingat diode volta yang lalu. Maka logam-logam yang ada di sebelah kiri logam yang akan dilindungi, maka itu akan bisa bertindak sebagai perlindungan katodik. Misalkan kita akan melindungi Fe, maka logam-logam yang bisa melindungi Fe adalah logam-logam yang ada di sebelah kiri Fe ini. Ada Cr, Zn, Mn, Al, Mg, dan seterusnya. Maka logam-logam inilah yang bisa digunakan untuk melindungi Fe. Sementara jika Fe ini digabung dengan logam yang ada di sebelah kanannya, maka Fe ini menjadi lebih cepat berkarat dibandingkan jika Fe dihubungkan dengan logam-logam yang ada di sebelah kiri Fe. Nah, ini 3 cara pencegahan perkaratan pada logam. Bisa dengan cara pelapisan, bisa dengan cara paduan logam, dan yang terakhir dengan perlindungan katodik. Demikian pelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.